3, 2, 1. Wayumu aku sarwa salah. Baik, bertemu kembali di channel YouTube Budil Giver. Suara musiknya biarin aja rekan-rekan ya. Ya, nikmatin aja suaranya. Dan disponsori oleh kopi hitam. Seruput dulu kopimu rekan-rekan. Dan bakar dulu rokokmu rekan-rekan. Iya. Oh, banyak sekali di sini saya mendapat komen ya dari rekan-rekan yang di Power OCL rakitan 150 menjadi 1000 watt. Sebenarnya sih kalau rekan-rekan di situ nonton ya, jangan di skip. Saya juga sudah bilang dan sudah mengatakan jangan di skip, jangan dilewati, ikuti terus, tidak ketinggalan penjelasannya. Tapi ternyata ya mungkin juga banyak yang skip. Jadi entah, saya tidak tahu saya harus ngomong apa dan saya harus bilang apa. Untuk komen dengan 2 set transistor 100 watt bisa alirkan 1000 tapi langsung gosong. Buktinya power ampli saya yang sudah dimodifikasi kemarin, nah itu masih aman-aman aja ya rekan-rekan ya, seperti itu. Kita ada lagi komen, nggak mungkin 1000 watt, pernah tes ukur maksimal 2 kali 300 RMS. Ini kayaknya rekan-rekan nih nggak paham apa sih RMS gitu kan. RMS itu apa sih? Saya mencoba untuk menjelaskan, mohon disimak dan mohon diikuti ya rekan-rekan ya. Di sini kita menuju ke rumus. Nah, kalau udah rumus bingung kan. Kekuatannya itu di sini adalah RMS. Seperti itu rekan-rekan. Panjangannya adalah root min square SQ QR RMS itu adalah merupakan suatu proses pengukuran yang digunakan untuk menentukan daya output rata-rata dari speaker dalam jangka waktu yang panjang. Seperti itu rekan-rekan maksudnya ya. Menunjukkan ukuran yang paling akurat dari daya keluar speaker secara matematis. Ya, bolehlah kita anggap sebagai apa ya, power rating gitu ya, power rating output dari sebuah perangkat audio. Nah, kira-kira seperti itu rekan-rekan untuk pengertiannya ya. Untuk rumusnya adalah sebagai berikut. P sama dengan V pangkat 2 bagi R. Dengan penjelasannya adalah P sama dengan, itu adalah power puncak. Power sebuah suara gitu ya dari audio. Setelah itu adalah V pangkat 2. V di sini adalah voltase yang dihasilkan output speaker. Jadi ini adalah voltase push pull dari speaker. SP aja ya, speaker aja ya. Jadi biar nggak panjang-panjang. R-nya ini R sama dengan impedance speaker. Nah, impedance speaker pakai kode adalah ohm. Seperti itu rekan-rekan. Nah, kita sekarang akan mengilustrasikan rumus ini ya. Rumus ya, untuk penjelasannya. P sama dengan voltase yang dihasilkan oleh output speaker kita itu adalah 100 volt.
pangkat 2 berarti sudah 1000. 100 pangkat 2 berarti sudah 1000 ya rekan-rekan. Dibagi, kita mempunyai impedance speaker ini adalah 8 ohm. Berarti ini adalah dibagi 8. Saya akan ambil kalkulator dulu sebentar. Oke, ini di sini sudah saya siapkan kalkulator. 100 pangkat 2 di sini adalah 1000 dibagi 8 rekan-rekan. 8 sama dengan 125 sama dengan 125 pangkat 2. Jadi 125 ini pangkat 2, jadi sama dengan P itu adalah 1250 watt. Nah seperti itu rekan-rekan ya. Jadi mohon diperhatikan di sini. Nah ini sini juga kita sudah paham ya. Ini powernya saya singkirkan dulu biar agak sedikit lega. Nah rumusnya itu seperti ini rekan-rekan. Nah jadi ini saya tutup sampai sini. Nah, jadi saya harap di sini untuk perhitungan RMS-nya ribet ya. Rekan-rekan sudah paham. Jadi sekarang kita di sini menuju ke PMPO. PMPO itu sendiri kita lanjut di sini. PMPO itu adalah di sini P PA momentary power output. Nah, diukur dalam jangka mikrodetik. Nah, beda ya rekan-rekan ya. Diukur dalam jangka mikrodetik. Nah, jadi sudah jelas pasti akan berbeda ya dengan RMS. Di sini yang diukur dengan jangka panjang. Jadi kalau PMPO ini cuma segini aja rekan-rekan. Nah, cuma segini aja. Jadi sepersekian detik seperti itu rekan-rekan ya. Jadi beda dengan yang RMS. Kalau RMS di sini adalah jangka panjang, dalam artian jangka panjang. Kalau di sini PMPO, nah jadi mulai dari titik 0. Kalau di sini PMPO, dan kalau misalnya RMS itu kenapa kita bisa hitung itu adalah kalau mulai dari 0 dengan yang saya samakan seperti ini. Jangka panjangnya itu adalah mungkin dia akan menunjukkan grafik kalau misalnya di level indikator atau mungkin spektrum analiser audio, nah seperti itu, atau mungkin bahkan osiloskop seperti itu rekan-rekan ya. Jadi akan tertulis itu seperti ini, panjang gitu ya. Terus habis itu baru entah itu begini, entah itu begini, terus habis itu panjang lagi kalau misalnya ada suara tinggi, terus habis itu pendek lagi. Nah seperti itu. Nah inilah yang dimaksud dengan RMS rekan-rekan. Kesimpulannya adalah PMPO itu diukur dengan cara memberikan sinyal masuk secara sangat singkat sebesar sekitar 1 kHz dalam jangka waktu sekitar 10 milidetik. Distorsinya maksudnya seperti itu. Beda dengan RMS ini yang panjang yang sudah saya berikan contoh tadi. Kira-kira seperti itu ya rekan-rekan ya. Untuk menghitung RMS tidak cacat distorsi ya, dalam artian tidak cacat distorsi di sini, tidak serak, atau mungkin yang speaker tidak kuat, atau mungkin trafo atau drivernya yang nggak kuat juga. Nah kayak gitu-gitu. Jadi kira-kira seperti itu rekan-rekan ya. Kesimpulannya adalah bahwa wattnya RMS bukanlah daya watt yang menunjukkan tingkat konsumsi arus oleh amplifier, melainkan atau mungkin merupakan suatu bentuk ukuran dari tingkat kebisingan speaker, tingkat kebisingan paling tinggi atau mungkin paling puncak sebuah speaker. Jadi tidak bisa dikatakan watt RMS itu sama dengan watt yang dikonsumsi daya listrik, entah itu pompa air, setrikaan, atau mungkin solder sekarang yang biasa kita pakai seperti ya rekan-rekan. Jadi bukan itu. RMS itu adalah keluaran daya speaker seperti itu rekan-rekan. Jadi makin besar kekuatan suara dari speaker dan secara otomatis daya listrik yang dibutuhkan oleh power
supply juga semakin besar. Nah, hitungannya ampere, maksudnya besarnya ampere trafo, voltasenya dan lain sebagainya itu. Jadi di sini adalah RMS bisa disimpulkan oleh besar kekuatan suara dari speaker, dan secara otomatis daya listrik yang dibutuhkan oleh power supply juga semakin besar. Artinya power supply sangat menentukan daya RMS dari sebuah amplifier atau mungkin dari sebuah power, seperti itu rekan-rekan. Jadi seperti itu kira-kira rekan-rekan untuk PMPO atau mungkin untuk RMS. Jadi kita sudah hitungkan di sini secara gampang aja dan juga secara sederhana saja. Nah, kira-kira untuk hitungannya seperti ini. Selesai, ini sudah saya taruh. Kita akan ke power ampli.